Halo sahabat seniman api, sahabat welder, berjumpa lagi dengan saya Ian di channel sederhana ini Tukang Las Lahat. Dan di kesempatan konten kita kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya bagaimana cara membending hollow atau siku secara manual ya. Nanti saya akan jelaskan ada dua teknik di sini yang akan saya sampaikan. Jadi untuk cara pertama sebenarnya sudah banyak ya dibuat atau cara tutorialnya di YouTube oleh sahabat kita yang lain, namun di sini saya hanya sebagai memperjelas saja. Mungkin ada sahabat yang pemula sama seperti saya belum terlalu memahaminya. Baiklah, untuk pertama kita tarik as tengahnya atau titik patokan kita ya. Lalu untuk garis berikutnya kita tambahkan untuk berapa hollow atau lebar siku yang akan kita pakai untuk di bending. Di sini saya menggunakan siku 3x3, jadi tinggal kita tambahkan saja 3 cm untuk penambahannya dari as pertama ya, atau dari ukuran kita yang kita inginkan. Lalu kita tambahkan lagi untuk setengah lebar dari bahan yang kita gunakan. Jadi di sini saya menggunakan siku 3x3 ya. Jadi setengah dari siku 3x3 itu adalah 1,5 cm. Jadi kurang lebih seperti ini ya sahabat sekalian untuk gambarannya. Dan baiklah, apabila sahabat sekalian sudah memahami untuk cara penggarisannya, lalu kita bentuk pola lingkaran ya menggunakan bekas potongan mata gurinda dari as pertama ke as yang kedua atau garis yang kedua, yaitu ukuran 3 cm tadi ya, karena memang di sini saya menggunakan siku 3x3. Dan untuk penambahan 1,5 cm yaitu setengah ukuran siku atau hollownya itu adalah untuk spare ya, untuk spare tarikannya nanti supaya lingkarannya itu dapat kita tarik ya 90 derajat untuk lakukannya nanti. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sejauh ini untuk penjelasannya. Dan untuk semua sahabat seniman apiku semua dimanapun kalian berada, mungkin ada yang bertanya-tanya ya sambil kita menyimak videonya, penting tidak penting kita memahami untuk cara dan teknik bending hollow seperti ini atau bending siku pinggul seperti ini ya. Karena menurut saya ada kalanya kita akan menerima garapan atau pekerjaan yang mengharuskan kita membentuk pola atau sudut pinggul seperti ini. Jadi untuk para sahabatku yang pemula sama seperti saya, paling tidak kita sudah memahami untuk cara dan tekniknya. Tinggal kita kembangkan saja di bengkel masing-masing atau di lapangan ya, supaya tidak buta atau tidak sulit untuk pengerjaannya nanti dan tidak bertanya-tanya lagi ya. Dan untuk berikutnya bisa dilihat ya sahabat sekalian, setelah kita potong, kita tinggal tarik saja ya, dan hasilnya menghasilkan potongan yaitu 90 derajat atau potongan siku ya. Tinggal kita laskan saja untuk berikutnya. Oke, baiklah sahabat welder semua, mudah-mudahan di cara yang pertama ini bisa dipahami untuk caranya. Baiklah, untuk berikutnya saya akan sedikit memberi perbandingan ya. Jadi bisa sahabat memilih untuk cara yang pertama dan cara yang kedua yang akan saya uraikan nanti ya, mana yang lebih enaknya atau lebih mudah memahaminya. Tapi menurut saya paling tidak kita harus memahami untuk kedua tekniknya ya, supaya kita tidak bingung untuk pengerjaannya di lapangan nanti. Oke, baiklah sahabat sekalian, di teknik yang kedua ini nanti kurang lebih seperti ini untuk jadi hasilnya ya. Untuk potongannya juga seperti ini, agak sedikit berbeda untuk cara yang pertama. Namun untuk cara yang kedua ini menurut saya untuk lengkungannya akan lebih sempurna ya dibandingkan dengan cara yang pertama. Jadi untuk sahabat sekalian yang ingin tahu untuk cara yang keduanya, simak terus untuk videonya ya. Dan untuk langkah awalnya kita tentukan saja untuk as pertamanya atau titik yang kita akan inginkan ya sahabat sekalian. Dan berikutnya kita tambahkan saja ukuran hollow atau siku yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan siku 3x3, tinggal saya tambahkan saja 3 cm untuk kiri dan kanannya. Jadi apabila sahabat sekalian menggunakan hollow 4x4, tinggal sahabat sekalian tambahkan saja untuk 4 cm ke kiri dan 4 cm ke kanan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sahabat sekalian. Lalu untuk berikutnya tinggal kita buat garis untuk bagian bawahnya ya, atau sisi untuk prostekannya nanti. Jadi untuk prostekannya yaitu lebar hollow atau siku yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan siku 3x3, tinggal kita tambahkan 3 cm. Lalu kita tambahkan lagi setengah dari ukuran hollownya yaitu 1,5 cm ya, karena saya menggunakan siku 3x3. Jadi untuk totalnya 3 cm ditambah 1,5 cm adalah 4,5 cm untuk keseluruhannya. Tinggal kita bagi dua. Untuk as tengahnya adalah 2 cm,25 mili ya sahabat sekalian. Jadi itu adalah untuk kiri dan kanannya.
Jadi untuk total keseluruhannya adalah 4,5 cm sebagai untuk patokan prosekan kita ya, atau sikuan kita. Dan untuk step berikutnya atau langkah berikutnya tinggal saya emalkan saja ya untuk lingkarannya nanti atau pinggulannya nanti, karena di sini saya membutuhkan lingkaran yang agak sedikit besar karena memang jaraknya agak jauh ya. Jadi saya menggunakan bekas kaleng cat yang saya emalkan dari ujung sisi prostekannya ke ujung 3 cm ya, atau bagian atasnya nanti, sehingga akan menghasilkan pola lengkungan yang sempurna nantinya. Mudah-mudahan sampai sejauh ini bisa dimengerti ya sahabat sekalian, karena sedikit belepotan untuk dari penyampaiannya, harap dimaklumi karena terkhusus saya masih pemula sama seperti kalian. Oke, baiklah sahabat seniman api, kerabat welder semua, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa dilihat di video ya. Jadi untuk caranya yang kedua kurang lebih seperti ini untuk tekniknya. Jadi baik cara pertama atau cara kedua tentunya sama saja untuk menghasilkan potongan pinggul ya. Jadi tergantung selera kita masing-masing yang mana yang kita ingin lakukan, atau kita untuk caranya ya mudah dipahami. Jadi paling tidak kita mengerti untuk teknik kedua caranya, sehingga kita tidak bingung lagi untuk pengerjaannya di lapangan. Mungkin baik dari cara saya atau cara sahabat sekalian, mungkin ada perbedaan dari cara penggarisan atau pengukurannya. Mungkin harap dimaklumi ya dari segala perbedaan yang kita miliki. Namun saja tetap untuk tujuannya kita tetap sama ya, untuk menghasilkan potongan pinggul untuk holo atau siku yang kita ingin buat sudutannya. Jadi mudah-mudahan untuk seluruhannya bisa bermanfaat untuk kerabatku yang lain dimanapun kalian berada. Semoga saja kita selalu tetap semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang selalu setia mendukung saya sampai semangat sejauh ini, dan kerabatku yang lain ya dimanapun kalian berada, walaupun kita berbeda tempat, namun tetap saja untuk komunikasi kita tidak terhalangi ya. Jadi semoga saja yang kita lakukan bisa bermanfaat buat orang lain.